Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Sari, di pelajaran IPA untuk kelas 8, khususnya kelas 8E. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, saya ingatkan jangan lupa untuk absen. Setelah menonton video ini hingga selesai, ketik nama kelas sudah menonton di comment section. Sebelum masuk materi bab sistem rangka, kita membahas jawaban soal minggu lalu. Kita bahas tugas yang kemarin. Nomor 3, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Ini yang berlaku adalah hukum Newton ketiga dan hukum Newton kedua. Kenapa? Karena sigma F sama dengan M dikali A, karena dia ada gaya gesekan dan ada percepatan. Dan terpentalnya ke belakang, bukan tujuan dari anak badak tersebut kan. Anak badak tujuannya ke depan, mendorong ibu, tapi tidak bisa. Ibunya tidak bisa terdorong karena ibunya lebih kuat. Anak badaknya malah terpental ke belakang. Ada gaya aksi reaksi. Nomor 4, seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Kekuatan penuh hingga terpental jauh berarti ini hanya sigma F sama dengan M dikali A. Ini sesuai tujuan dari seekor harimau ya. Anak kijangnya terdorong sangat kuat. Nomor 5, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Ini jelas hukum Newton ke-3, gaya aksi dan reaksi. Nomor 6, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Ini sigma F sama dengan M dikali A. Ini sesuai dengan tujuan dari seekor gajah ya, arahnya ke arah sesuai tujuan dari seekor gajah betina. Nomor 7, seekor ikan berenang dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Nah, menggerakkan siripnya ke belakang, majunya ke depan. Ini sesuai dengan gaya aksi reaksi, hukum Newton ke-3. Nomor 8, seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Berarti ini hukum Newton ke-2. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Ini hukum Newton ke-2. Nomor 9, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Ini ada sigma F sama dengan 0 dan ada aksi reaksi. Nomor 10, seekor joki kuda mengikuti kompetensi final berkuda. Di menit terakhir kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba sehingga joki tersebut terpental ke depan. Sama dengan yang sebelumnya ya. Untuk selanjutnya kita mempelajari bab rangka. Coba amati gambar di bawah. Gambar pertama, tenda belum terbentuk. Itu hanya seperti kain saja. Lemah, runtuh, jatuh. Lalu gambar kedua, rangka dibuat pada tenda. Rangka ini yang menopang bentuk dari tenda tersebut. Gambar ketiga adalah rangka menjadi kokoh. Seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot dan tiang-tiang tenda diibaratkan sebagai rangka tubuh, jadi kamu bisa menyebutkan fungsi dari rangka, bisa mengimajinasikan ya fungsi dari rangka ini apa. Dilihat pada gambar, di sini ada tulang, ada macam-macam tulang yang menopang bentuk tubuh dari manusia. Dari atas ada tulang tengkorak, tulang selangka, yang di bahu ada tulang lengan, tulang rusuk, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia. Lalu ada tulang dada atau sternum,
tulang lutut, patella, tulang ruas jari kaki atau falang. Yang sebelah kiri, gambar tampak dari belakang, ada tulang belikat, tulang punggung atau vertebra, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas jari, falang. Untuk menghafalkannya, kita bedakan menjadi part-part. Part kepala tengkorak, part bahu, selangka depan belakang belikat. Untuk part yang lengan dan tangan, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, falang. Untuk yang kaki, femur, patella, fibula, tibia, falang. Femur, patella, fibula, tibia, falang. Untuk memudahkan menghafalnya, untuk bagian tangan, huraukameva, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, falang. Lalu yang bagian bawah, vepa, vitiva, vepa, vitiva, femur, patella, fibula, tibia, falang. Semoga mudah dihafalkan. Jadi kita bisa mengetahui 4 fungsi utama tulang bagi tubuh, yaitu 1. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. 2. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak, dan lain-lain. 3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. 4. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah yang dibentuk di bagian sumsum tulang yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Kita perhatikan gambar lagi, ada struktur tulang. Kalau kamu memakan ayam bagian paha, kamu bisa melihat di bagian atas dari tulangnya itu adalah tulang spons. Lalu di bawahnya adalah tulang kompak, lalu biasanya juga ada pembuluh-pembuluh darah yang warna merah dan biru. Lalu ada sumsum putih tulang dan periostem atau lapisan terluar tulang. Periostem adalah membran yang menempel dengan kuat pada tulang. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periostem terdapat tulang kompak, disebut juga tulang keras, yaitu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Itu yang berwarna kuning ya, sumsum tulang kuning. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per second. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sumsum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur, yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk dan ukuran tulang-tulang tidak sama. Bentuk tulang manusia ada dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Tulang panjang, contohnya tulang lengan. 2. Tulang pipih, contohnya tulang dada. 3. Tulang pendek, contohnya tulang ruas jari. 4. Tulang tidak beraturan, contohnya tulang punggung atau vertebra. Untuk tugasnya, kalian lihat pada tabel di halaman 27 di buku IPA semester 1 kelas 8.
dari Kemendikbud, ada tabel klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Itu diisi nomornya hingga 10, tulis nama tulangnya apa, dan masuk kategori jenis tulang mana. Di checklist saja ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya di video ini juga. Kalau kalian memperhatikan, pasti kalian paham. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.